Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an was-sa'imina fi syahri Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Abdul Rajak Sastra MA. Juga yang sama-sama kita hormati imam kita pada hari ini, Akhina Billah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Nahrawi, Master Hukum. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Agus Sarkawi, Bapak Haji Purwadi, dan Ketua DKM kita yaitu Bapak Haji Amut. Juga Dr. Ustadz Haji Sofyan MPDI Sukum. Juga yang sama-sama kita hormati Ustadz Arif Hidayat dan tokoh masyarakat lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu karena contekannya cuma nyampe di situ. Jadi panitia ngasih contekannya nyampe di situ. Jadi mohon maaf kalau tidak tersebut nama, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada beliau, para pengurus DKM Masjid Jami Al-Istiqomah, juga para bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja dan remaji yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkah limpahan karunia nikmat dan izinnya, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat mengisi waktu kita selain melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita iktikaf untuk mendengarkan tausiah, ceramah agama dalam rangka bekal ruhani kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kerjaan berat, Pak. Kerjaan berat. Habis subuh enaknya nyambung tidur, kita duduk dengerin ceramah. Apalagi kalau ceramahnya pas mengena dengan apa yang kita kerjakan, itu salah. Itu berat. Tapi alhamdulillah jamaah Masjid Nurul Istiqomah benar-benar istiqomah nih. Mudah-mudahan sampai akhir hidup kita bisa mengisi waktu hidup ini untuk ibadah. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang nanti menjadi umat pilihan yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ini Ramadan bulan mulia. Ini Ramadan bulan penuh berkah. Ini Ramadan bulan penuh ampunan. Yang dikatakan juga sebagai bulan kawah candra di muka, pelebur segala dosa. Dan juga dikatakan sebagai sayyidus suhur, raja dari segala bulan. 20 hari sudah kita masuki Ramadan ini, sisa 10 hari. Ini yang harus benar-benar kita bisa manfaatkan. Karena Ramadan datang setahun sekali.
Dan Ramadan adalah bulan tempaan, Ramadan bulan gemblengan, Ramadan bulan gojlogan, syahrut tarbiyah. Bulan di mana Allah mendidik kita menjadi manusia yang sempurna dan paripurna dengan keimanan dan ketakwaannya. Maka insya Allah di mana makin 10 hari akhir orang makin malas mengisi masjid surau langgarnya, orang mulai malas membuka Al-Qur'annya, orang sudah mulai malas untuk silaturahimnya. Justru 10 hari akhir ini harus kita makin tingkatkan. Karena hanya orang-orang pilihan yang bisa menghidupkan akhir-akhir Ramadan dengan peningkatan amaliyah ibadah. Karena banyak orang itu 10 akhir Ramadan justru pusing palanya, stres hidupnya, mikirin pulang kampung, mikirin duit belum punya, mikirin baju lebaran buat anak-anaknya. Mengakhiri Ramadan pikirannya pusing. Padahal kalau kita merujuk pada ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan Ramadan buat kita, diperintahkan kita puasa untuk menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang gak pernah stres menghadapi ujian. Orang yang gak pernah stres menjalani kehidupan dengan berbagai macam tantangan, rintangan, dan hambatannya. Tapi orang yang bertakwa, mereka optimis. Setiap masalah pasti ada solusinya. Gak pernah stres hidupnya. Makanya kalau ada orang 10 akhir Ramadan tempel koyok 4 biji di sini, nah, takwanya masih perlu ditanya nih. Takwanya perlu ditanya. Saya tanya ibu-ibu, kira-kira pusing gak sekarang, Bu? Iya, orang lagi sembahyang gak pusing. Ntar nyampe di rumah ditanya sama anaknya, "Ma, kapan beli baju lebaran?" "Lebaran mulu lu." Wah, ngomel lagi gitu. Karena memang Ramadan ini Allah datangkan setahun sekali. Hari ini kesempatan, tahun depan belum pasti. Hari ini kita berharap, tahun depan Allah yang punya ketentuan. Maka ketika diberikan kesempatan, jangan pernah kita lewatkan. Makanya sayang Bapak Ibu, orang ketika sudah doanya dikabulkan, ketika doa harapannya sudah dikabulkan oleh Allah, tapi dia sia-siakan. Apa itu? Harapannya pasti minta umur yang panjang. Ketika sudah dikabulkan, umurnya panjang, ketemu Ramadan, tapi disia-siakan, ini orang yang merugi. Karena ke depan kita melangkah, kematian yang pasti, umur panjang mah cuma harapan. Betul nggak? Ada orang yang berharap umur panjang, tahu-tahu habis ngomong besok mati. Ada orang yang pengen banget mati, nggak mati-mati, justru umurnya makin panjang. Inilah rahasia Allah. Maka ketika kita semua diberikan kesempatan, jangan disia-siakan. Ini Ramadan, bulan yang mulia, bulan penuh berkah. Carilah keberkahan itu. Makanya kita bisa lihat Bapak Ibu, di mana surau, di mana masjid, di mana langgar. Hari pertama dengan hari sekarang beda suasananya. Betul nggak? Hari pertama, Masya Allah, jangankan masjid, teras tetangga kepake. Jangankan teras tetangga, jalanan kepake buat orang sholat. Kelihatan semangatnya umat Islam luar biasa. Makin ke sini, makin kelihatan aslinya. Itu pengurus masjid, habis tarawih pertama langsung rapat Bapak Ibu. Kata pengurus, masjid kita sudah tidak bisa menampung jamaah. Harus kita luaskan, harus kita lebarkan, harus ada rumah yang kita bebaskan. Biar jamaah tertampung. Rupanya hari kelima sholat tarawih selesai, rapat lagi. Masjid nggak jadi digedein. Kenapa? Jamaah sudah ada kemajuan. Jamaahnya sudah mulai menyusut ke dalam. Makin kurang, makin ke sini udah kelihatan yang hadir cuma aki-aki. Yang mudahnya udah sibuk sama urusan yang lain. Makanya ini Ramadan bulan tempaan, yang dipanggil bukan cuma ya ayyuhal muslimun, bukan ya ayyuhan nas, tapi fokus pada tujuan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Karena hanya orang yang punya kualitas iman bisa menjalani ibadah puasa ini secara maksimal dan totalitas.
Emang ada orang yang puasa tidak totalitas? Ada. Orang yang puasanya cuma nggak makan, nggak minum. Tapi seluruh anggota tubuhnya itu tidak difokuskan untuk puasa. Kan yang namanya puasa itu bukan cuma nggak makan, nggak minum, Bapak Ibu. Tapi puasa itu juga menahan seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ini yang kadang-kadang tidak kita perhatikan. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam karya besarnya, kitab Ihya Ulumuddin, itu membagi 3 tingkatan puasa. Saumul am, saumul khawas, saumul khawasil khas. Puasa yang umum, nggak makan, nggak minum, tapi nggak punya nilai di hadapan Allah. Inilah yang disinyalir kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kita nggak makan, nggak minum dari mulai waktu subuh sampai maghrib. Tapi pahalanya tak kita dapat. Lantaran mulutnya tidak dijaga dari perkataan-perkataan yang kotor dan keji. Penglihatannya tidak dijaga daripada pandangan maksiat. Pendengaran telinganya nggak dijaga daripada pendengaran yang merusak. Langkah dan gerak kaki tangannya ini nggak dijaga dari hal-hal yang perbuatan keji. Makanya orang-orang yang nanti puasa di bulan Ramadan banyak yang nggak dapat nilai takwanya. Mereka cuman nggak makan, nggak minum doang yang dia rasakan, tapi nilai ketakwaan nggak ada. Nah, kita puasa Ramadan kan bukan tahun ini doang. Sudah sekian tahun yang lalu mungkin kita puasa. Kalau tahun-tahun yang lalu sudah kita lewatkan, tapi hasil tempaan Ramadan tidak kita rasakan menjadi muttaqin yang sejati, maka tahun ini harus lebih sukses, menjadi mukmin muttaqin. Kira-kira tahun kemarin puasanya udah nempak kita belum tuh? Kalau belum, maka tahun ini harus lebih baik. Orang yang muttaqin itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Udah pada hafal semua tuh. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang iman kepada yang gaib. Apa saja itu yang gaib? Banyak yang kita tidak tahu, tapi kita harus imani adanya. Adanya yaumul hisab, hari di mana Allah perhitungkan segala amal perbuatan. Harus yakin kita. Orang yang bertakwa yakin nanti ada pertanyaan dari apa yang kita lakukan hari ini. Maka orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu hadir dimanapun dia berada. Sehingga merasa selalu dipantau, diperhatikan oleh Allah. Dan Ramadan mendidik kita macam itu. Orang lagi puasa, Pak. Ini kayaknya dekat dengan Allah. Jangankan maksiat dosa yang besar, dosa yang kecil aja kita takut. Ada orang bohong pakai nunggu maghrib. Bohong pakai nunggu maghrib. Kenapa? Karena kalau lagi puasa nggak boleh bohong katanya. Padahal di luar puasa pun, kapanpun, ya jangan bohong. Tapi karena dia lagi puasa, merasa dekat dengan Allah. Sehingga dia takut berbuat maksiat, jangankan dosa yang besar. Ketika berkumur korupsi 1 teguk buat dia telan, itu nggak dilakukan. Padahal jangankan Allah, teman sebelahnya saja nggak tahu nih. Teman sebelahnya berkumur, buru tuh dia korupsi 1 tegukan, nggak ada yang tahu. Tapi Allah, dia yakin, Allah tahu, makanya nggak berani. Dan itulah harusnya yang kita tanamkan dalam kehidupan kita 11 bulan ke depan setelah Ramadan. Bagaimana kita merasa diperhatikan oleh Allah, sehingga kita takut berbuat zalim, takut berbuat dosa, takut berbuat maksiat. Ini ciri orang yang bertakwa nih. Dan orang yang bertakwa itu juga harus percaya kepada yang gaib, adanya malaikat, adanya iblis yang selalu menggoda kehidupan kita. Sehingga kita selalu menjalani kehidupan waspada dan hati-hati. Tidak sembrono, melangkah punya perhitungan, berbuat punya perhitungan. Kenapa? Dia bertanya dalam hatinya, Allah ridho atau tidak. Ini kan ciri umat Nabi Muhammad sejati yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 29. Itu jelas kata Allah. Makanya jamaah yang saya muliakan, yuk Ramadan ini menempa kita untuk menjadi orang yang benar-benar yakin, menjadi orang yang benar-benar percaya. Yang pertama tadi cirinya. Lalu yang kedua apa lagi? Wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa kepada Allah mendirikan salat.
Karena salat sarana kita menjadi manusia yang sempurna dan paripurna di hadapan Allah. Dan ukurannya orang yang bertakwa adalah salatnya, pengabdiannya kepada Allah. Kira-kira Bapak Ibu udah sempurna belum jadi manusia? Hah? Kata Bapak Ibu udah sempurna belum? Belum. Hidungnya lengkap nggak? Lengkap. Matanya lengkap nggak? Lengkap. Sempurna sudah. Lalu kenapa kita bilang belum? Pertanyaannya belum mungkin di hadapan Allah. Karena Allah tak melihat rupamu, Allah tak melihat pangkat jabatanmu, Allah tidak melihat pakaianmu, tapi yang Allah lihat adalah amal perbuatanmu. Nah, ini yang mungkin kita belum merasa sempurna. Makanya ukuran sempurna di hadapan Allah diantaranya ya salat. Ketika Allah memanggil kita, di situ kita tergerak untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Makanya kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Betul nggak? Karena kita nggak punya kekuatan daya upaya kecuali kekuatan Allah. Toh mata lagi ngantuk-ngantuknya dengar azan subuh, karena memang Allah berikan kekuatan sama kita, alhamdulillah bangun, ambil wudhu, berangkat ke masjid. Tapi kan tidak sedikit mereka yang tarik selimut nerusin tidurnya, karena Allah nggak berikan kekuatan. Jadi emang ukurannya sholat. Saya pernah lihat satu bungkus rokok, ya. Ini mah tafsiran kirata, kira-kira, tapi nyata. Saya lihat bungkus rokok Samsu. Bapak tahu ya rokok Samsu, Pak ya? Itu di bungkus rokok Samsu ada gambar, ada bintang. Bintangnya berapa, Pak? Hah? Yang bilang 3 nggak pernah ngerokok. Bintangnya 9. Di bawah bintang 9 ada tulisan Ji Samsu. Di bawah Ji Samsu ada angka. Berapa angkanya? 2, 3, 4. Di bawah 2, 3, 4 ada tulisan Patsal 5. Di bawah Patsal 5 ada kalimat PT HM Sampurna. Hafal bener nih Ustaz. Ya, emang udah buat modal. Apa maksudnya Pak Ustaz? Lihat dari bawah. PT HM Sampurna. PT-nya pasti. HM-nya hidup manusia sempurna. Jadi pasti hidup manusia sempurna. Bagaimana caranya? Naik ke atas. Patsal 5, pelaksanaan sholat 5 waktu. Mana waktunya? 2, 3, 4. 2-nya subuh, 3-nya maghrib, 4-nya johor, asar, isya. Kalau itu dikerjakan secara maksimal, Ji Samsu, jiwa kita sampai ke surga. Luar biasa. Iya. Terus apa hubungannya sama bintang 9? Bintang 9 itu menandakan 9 lubang yang ada di tubuh kita harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Punya berapa lubang, Pak? Bu, punya berapa lubang? 9. Ada yang nyolek temennya. Oh, bener 9. Coba kita hitung. 7 ada di kepala, Pak. 7 ada di kepala. 2 lubang mata, 2 lubang kuping, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. Berapa semua? 7. Ini Bapak Ibu ketika berwudu dari lubang yang ada di kepala tidak terbasuh secara sempurna, jangan harap sholatnya diterima. Kenapa? Karena dalam kitab Kaifiyatus Shalah dikatakan man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i was shalah falam tasihha sholatuhu. Barang siapa yang bodoh dalam tata cara wudu dan sholatnya, maka tidak sah sholatnya. Ketika dia berwudu, bagian kelopak mata yang penuh dengan dosa tidak terbasuh air wudu. Ketika dia membasuh telinga, tidak sempurna dalam basuhan telinganya, berarti tidak sempurna dalam wudu. Ketidaksempurnaan wudunya, maka berimbas kepada tidak sempurna sholatnya. Tuh, 9 lubang. 7 Pak Ustadz, 2 lagi mana? Di bawah pusar, depan belakang. Kalau itu masih mengandung hadas, jangan harap sholat kita bisa diterima. Makanya 9 lubang tadi adalah bagian dari kesempurnaan sholat kita. Masya Allah. Ya. Jadi kalau memang bapak-bapak adalah rajin sholat tapi perokok, yang pantas rokoknya Samsu.
Bukan iklan, bukan. Iya. Ini apa namanya, tafsiran Kirata. Tapi benar juga Pak ya. Masya Allah, pengen hidup sempurna tapi nggak sholat, jangan harap. Harta, biar katanya hartanya berlimpah, jabatannya tinggi, tampangnya ganteng luar biasa, tapi nggak sholat, nggak ada artinya. Betul nggak? Iya. Wong Nabi Yusuf aja ganteng masih sholat. Iya. Nabi Sulaiman kaya saja masih sholat, karena ukuran sempurna itu sholat, Bapak Ibu. Maka orang yang bertakwa kepada Allah nggak pernah ninggalin sholat. Bu, saya tanya ibu-ibu nih, jawab ya Bu, jawab ya Bu. Ya nggak semangat ibu-ibunya. Saya jauh-jauh nih dari Kalideres. Tapi saya tinggalnya bukan di kalinya. Kalau di kalinya nganyut terus saya. Saya tinggal di Kalideres jauh-jauh nih ya. Ibu lagi nyuci. Lalu berhayal di benak kepalanya, ya Allah, andaikan hari ini ada yang bagi duit, kayaknya hidup ini enak banget. Lagi mau lebaran ada yang bagi duit. Tahu-tahu anak ibu bilangin, Bu, disuruh ke kelurahan ambil sembako sama duit. Saya tanya, itu lagi nyuci ditinggal apa diterusin? Ditinggal apa diterusin? Kenapa ditinggal, Bu? Emang dasar mata duitan. Tapi ibu lagi nyuci, lalu berhayal di benak kepalanya, ya Allah, hidupku sudah mulai senja. Andaikan aku mati rasanya pengen masuk surga. Tahu-tahu anaknya bilangin, Bu, sudah azan, kira-kira cucian diterusin apa ditinggal? Bu, diterusin apa ditinggal? Kenapa diterusin? Makanya model-model begini gak buru-buru masuk surga. Giliran dipanggil Allah buat masuk surga, cuciannya diterusin, gak ditinggal. Giliran ngambil duit sama sembako, ditinggal. Mana berharga dalam hidup kita? Sembako. Ya Allah, iman kita masih kalah tuh, masih tergadaikan. Masya Allah, Masya Allah. Makanya panggilan Allah itu panggilan iman. Orang yang bertakwa kepada Allah, insya Allah salat selalu ditegakkan. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Kan begitu. Kalau kita mendirikan salat, insya Allah agama juga kokoh dalam kehidupan kita. Maka tidak akan mudah terkontaminasi dengan berbagai macam ujian, godaan, dan lain sebagainya. Tuh kalau orang salatnya udah benar. Kan yang gampang terombang ambing iman kita, yang sholatnya kagak benar. Diajak begini, hayo, yang penting bagi dia enak. Ya. Makanya ada orang ngajak sholatnya yang gampang-gampang. Nah ini enak nih sholat begini nih. Kayak dulu ada yang namanya aliran Islam bugil katanya Bu. Ya, Islam bugil. Sembayangnya nggak pakai baju. Jamaahnya itu kalau dia sholat berjamaah, perempuan di depan, laki di belakang. Coba bayangin. Tapi pengikutnya ada itu. Nah kalau sembahyang telanjang, perempuan di depan, laki di belakang, kira-kira jadi sembahyang apa kagak? Yang perempuan mau ruku, takut-takut, gua ruku apa kagak ini ya? Yang di belakang udah ngomong aja, buruan lu ruku, begitu. Rusak sembahyang, tapi ada jamaahnya. Kenapa? Yang pengen gampang-gampang aja. Ada lagi aliran yang sholatnya cuma eling aja, udah ingat, yang penting ingat udah sholat, ikut lagi tuh. Kenapa? Karena tadi nggak istiqomah dalam ibadah sholatnya, maka mudah imannya terkontaminasi. Ini yang bahaya. Makanya orang yang bertakwa menjaga sholat 5 waktunya. Ya, saya luar biasa Pak di Masjid Al-Istiqomah ini ya. Al-Istiqomah, Nurul Istiqomah nih. Nurul Istiqomah, Al-Istiqomah. Ya. Ini jamaahnya subuh luar biasa kayak begini banyaknya, Masya Allah. Ya. Tapi jangan sampai ngelihat saya kesel nih Pak. Pengen buru-buru pulang juga nih, besok pakai ada ceramah lagi. Tapi kan udah jadwal ya, sudah ada jadwal tiap minggu pagi ya. Ini ada kegiatan ceramah agama, dilanjutkan nanti salat sunnah Isra. Ya, Masya Allah. Ini kan salat sunnah Isra yang jarang banget Pak orang kerjain.
Padahal pahalanya luar biasa, lebih baik daripada haji dan umrah nilai pahalanya tuh. Masya Allah. Ada orang yang sudah nyetor haji Pak, gara-gara sholat isyraq diambil lagi setorannya. Kenapa? Pahalanya udah gede katanya tuh. Iya, karena sholat isyraq itu pahalanya sama dengan haji dan umrah. Taman, sempurna. Emang berat Pak, emang berat. Ya ada yang sambil dengerin saya ceramah matanya merem aja, khusyuk banget. Emang berat. Ini alhamdulillah nih Masjid Al Istiqomah memfasilitasi untuk bisa sholat isyraq kita. Apalagi kalau sudah menjadi pekerjaan rutin ketika nanti sampai di rumah atau tidak hanya di hari Minggu. Itu kan luar biasa. Apalagi tadi yang datang sebelum subuh, dia sholat yang namanya sholat sunnah fajar. Masya Allah, Allah berikan dunia beserta isinya. Itu kan orang paling kaya udah di dunia Pak, kalau sudah bisa melakukan itu. Sholat subuh berjamaah, Masya Allah, sama dengan kita satu malam suntuk melaksanakan ibadah. Masya Allah. Makanya ini 2 rakaat doang, tapi pahalanya luar biasa. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, diantaranya adalah mendirikan salat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka mau menafkahkan rezekinya. Orang kalau udah bertakwa Bu, insya Allah nggak jadi orang pelit. Orang kalau sudah bertakwa nggak kikir. Kenapa? Karena orang kikir itu bahaya. Al-bakhil ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar. Orang yang pedit, koret, pantat kuning, buntut gasiran, merege, hese, lengkap benar itu. Ba'idum minallah, jauh dari Allah. Ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Qaribum minan nar, dekatnya dengan api neraka. Ada nggak orang pelit di sini? Ada nggak orang pelit? Mana orangnya? Ya Allah, tuh yang kalau kotak amal lewat didorong doang nggak diisi. Pelit tuh pelit. Iya, banyak orang yang perhitungkan menaruh rizkinya di jalan Allah. Padahal ketika meminta, rizkinya minta yang banyak apa dikit? Luar biasa. Mintanya, ya Allah berikan saya rizki yang halal, yang thayyibah, mubarakah. Mintanya yang berkah, mintanya yang banyak. Tapi naronya, Ibu bawa duit sekarang nih 155.000, yang masuk kotak amal berapa Bu? Udah jangan ditanya Pak Ustadz. Jangan ditanya udah. Padahal mintanya rizki yang banyak. Minta rizki seabrek-abrek, tapi sedekahnya seebrek-ebrek. Mintanya banyak, naruhnya dikit. Berarti nggak yakin dengan apa yang Allah janjikan. Orang kalau sudah sedekah, insya Allah itu orang yang sayang dengan bandanya, orang yang sayang dengan hartanya. Tapi orang yang malas sedekah adalah orang yang kagak sayang dengan harta yang boleh dia carinya. Kok begitu Pak Ustadz? Iya dong. Coba bisa kita lihat, orang yang rajin sedekah berarti dia berangkatkan rizkinya duluan untuk nanti menjemputnya ketika masuk ke dalam kubur. Tapi orang yang menghabiskan hartanya hanya untuk belanja dunia, itu orang yang nggak sayang sama hartanya. Kenapa? Karena harta yang sudah dia cari, dia tinggalin di dunia, tapi nggak menjemput dirinya nanti di alam kuburnya. Tuh. Makanya orang bijak bilang, harta yang kau makan jadi kotoran, harta yang kau simpan jadi rebutan, harta yang kau sedekahkan akan menjadi harta harapan. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah tahu kemana harus dia habiskan hartanya. Harta adalah titipan yang nanti akan diminta pertanggungjawaban. Maka kalau umat Islam yang mayoritas ini semuanya dermawan, nggak ada orang susah Pak. Tapi nyatanya banyak orang susah. Betul atau tidak? Iya. Makanya ada kewajiban zakat di bulan Ramadan, menggembleng, menempa buat kita menjadi manusia yang punya kepekaan sosial dalam kehidupan. Kan kita menahan lapar dan haus. Bagaimana kita lihat saudara kita yang susah, yang hidup di bawah garis kemiskinan,
Mereka yang puasa tidak diawali dengan sahur dan tidak diakhiri dengan berbuka. Kalau kita alhamdulillah ada sahurnya, ada berbukanya. Kadang-kadang menunya selalu berbeda. Betul atau tidak? Tapi lihat orang susah, Masya Allah. Apalagi kita tengok Pak, saudara kita yang sedang ditimpa musibah ya, di Gaza sana, di Palestina. Dalam suasana Ramadan mereka harus banyak menangis. Ya, mencari makan yang susah, kita kadang-kadang makan gak dihabiskan, Masya Allah. Ya. Itu timbul kepekaan sosial, ada kepedulian. Maka orang yang bertakwa kepada Allah gak bakhil dengan hartanya, karena dia tahu bakal ada gantinya. Jadi insya Allah setelah Ramadan jangan jadi orang pelit, jadi orang yang dermawan. Kenapa? As-sakhiyun qaribun min Allah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan dekat dengan Allah. Amin ngapa Pak? Romannya ngomong amin aja takut amat sih. Udah selesai kampanyenya ini. Iya, orang yang dermawan dekat dengan Allah. Ya aminnya kagak ada lagi nih. Kayaknya udah kagak semangat ini Pak. Dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari api neraka. Ini kadang-kadang jangankan sama banda, sama senyum aja pelit, sama senyum pelit. Lah tetangganya nanya, oh mau ke pasar? Lu tahu lu nanya. Apa susahnya sih ngomong, oh iya bu mau ke pasar? Kan gampang itu. Tapi sama senyum aja pelit, bagaimana sama duit? Wa tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Itu sekecil-kecil itunya termasuk sedekah. Kenapa senyum bisa mengundang sedekah? Karena insya Allah dengan senyum orang jauh dari buruk sangka. Betul nggak? Iya. Kan kalau kita cemberut mulu orang jadi tanda tanya. Loh, kenapa itu dia? Kok kayaknya romannya sinis bener sama kita? Salah apa saya? Itu bahayanya. Maka senyum aja. Cuman senyum harus ada lawannya. Jangan senyum-senyum sendiri. Repot juga urusannya. Iya. Tuh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah itu harus bisa menjaga. Dan orang yang bertakwa kepada Allah harus percaya kepada kitab yang Allah turunkan. Di antaranya adalah kitab suci Al-Qur'an. Itu yang menjadi pedoman pegangan hidup kita. Dan itu diturunkan di bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan ini bulan mulia. Ini Ramadan bulan yang agung. Karena di bulan Ramadan ada yang namanya satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana insya Allah Syahrul Hawair ini di Masjid Al-Istiqomah ini diadakan. Tadi sudah diumumkan, nanti malam dan seterusnya sampai akhir Ramadan ini akan diadakan Qiyamul Lail. Masya Allah. Jadi 10 hari akhir ini kita hidupkan untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran itu bukan cuma pajangan, Al-Quran itu bukan cuma hiasan, tapi Al-Quran jadikan bacaan dan pedoman. Juga harus selalu kita amalkan dalam kehidupan. Orang yang membaca Quran, mengamalkan Al-Quran, dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, orang yang bertakwa kepada Allah yakin dengan yang namanya hari akhir. Orang hidup pasti ada mati. Artinya orang yang bertakwa menjalani proses kehidupan bukan hanya untuk dunianya, tapi juga harus persiapan menuju akhiratnya. Tazawwadu fid dunya biqadri muksikum fil qabri. Berbekalah kalian di dunia menurut ukuran berapa lama tinggal kalian nanti di alam kubur. Coba. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Kita pengen hidup-hidup aja, lupa sama mati. Padahal ada hidup setelah mati. Betul? Ada hidup setelah mati. Makanya Allah sudah tanya, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Itu Allah udah bilang tuh. Kenapa kamu kufur kepadaku, kata Allah? Padahal dulu keadaan kamu adalah mati. Maka aku hidupkan kamu saat ini di alam dunia. Tsumma yumitukum. Kemudian kita bakal dimatikan. Tinggal nunggu giliran. Apakah Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan?
Tapi saya nggak mau paling belakangan, Pak. Repot, mandi sendiri, pakai kain kapan sendiri, ke kuburan sendiri. Ya, repot. Ya. Yang penting mati husnul khatimah. Betul? Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita itu. Mati dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal. Jadi ada hidup setelah mati. Maka sebelum kematian datang menjemput kita, hidup itu dipakai buat ibadah. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Bapak Ibu, tidak baik saya panjang kalam. Tadi sudah panitia bilangin Pak Ustadz jangan lewat dari jam 6. Karena kita mau sholat sunnah Isra. Ya. Jadi insya Allah pertemuan kita, silaturahim kita pada pagi hari ini dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini tidak bertulang Bapak Ibu. Kalau ada salah ucap, salah kata dari mulut saya, mohon kiranya dimaafkan ya. Karena saya lihat di sini banyak guru-guru saya ya. Guru-guru saya ya. Jadi kalau saya ngomong ini kan memang diperintah aja sama panitia. Sebenarnya ngeri juga ngomong di sini, banyak dokter di sini ya, banyak guru-guru, masya Allah. Tapi insya Allah silaturahim ini dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dimaafin nggak kira-kira? Alhamdulillah. Begitu pula sebaliknya ya. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita dapat berkah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Shadaqallahul 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Ya ma'bud ya maulana ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semanan. Iya. Alhamdulillah. Maafin ya. Maafin. Oh gitu. Bukan. Maafin. Sehat panjang umur. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu